Perkenalkan, nama saya Esther Agustina Stinjak dengan NIM 2201142008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang belajar manajemen seni pertunjukan. Manajemen menurut Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen seni pertunjukan adalah mata kuliah yang mempelajari mengenai merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan fisik, dan informasi yang berhubungan dengan pertunjukan agar pertunjukan dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Kita masuk ke fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini perencanaan, pemilihan, dan penentuan tujuan organisasi, penyusunan strategi program. Kemudian tujuan manajemen seni pertunjukan. Tujuan utama yang ingin dicapai dengan mempelajari manajemen terkait seni pertunjukan adalah agar dapat mengatur serta memanfaatkan sumber daya yang ada ketika hendak menyelenggarakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pertunjukan seni musik, serta dapat memberikan kepuasan dan juga kesan yang indah. Di sini ada 6 unsur manajemen yang terpenting dalam fungsi manajemen. Yang pertama itu ada man, yang kedua ada host, yang ketiga machines, yang keempat ada money, yang kelima ada material, yang keenam ada market. Unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan adalah sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian manajemen menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua itu Sal Murgianto. Menurut Sal Murgianto, manajemen adalah sebagai penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai sesuatu hasil yang ingin diinginkan. Menurut Tom Ibnur, manajemen pertunjukan seni adalah dua pemahaman yang menyatu dalam sebuah sistem, yaitu manajemen yang dapat diartikan dengan cara mengelola dan pertunjukan yang berkaitan dengan produksi dengan materi, kesenian, atau dapat juga dalam pengertian yang luas sebagai daya untuk mengekspresikan seni untuk masyarakatnya. Kemudian kita masuk ke fungsi manajemen. Fungsi manajemen di sini ada 5. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Yang pertama merupakan kegiatan yang bersifat konseptual dan memerlukan banyak pemikiran. Yang kedua itu penentuan serangkaian tindakan berupa penetapan tujuan, sasaran, kebijakan prosedur, metode, strategi, kebijakan prosedur, sistem anggaran, standar, dan cara untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga ada merupakan proses bagaimana mengubah posisi saat ini ke posisi yang ingin diinginkan. Yang kedua pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan serangkaian proses yang meliputi yang pertama penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua pengelompokan tugas-tugas. Yang ketiga membagikan pekerjaan kepada setiap karyawan. Yang keempat penetapan departemen-departemen. Yang kelima menyusun mekanisme untuk mengorganisasikan pekerjaan-pekerjaan setiap unit. Yang keenam penentuan hubungan-hubungan masing-masing unit dalam organisasi. Kemudian yang ketiga penyusunan staf adalah fungsi yang mencakup proses seleksi, latihan, pengembangan, penempatan, dan orientasi karyawan yang efektif agar sasaran yang diharapkan dari orang yang menduduki jabatan tersebut dapat tercapai dengan baik. Kemudian berkomunikasi atau communication. Komunikasi merupakan suatu pertukaran informasi oleh seseorang dengan orang lain agar apa yang dimaksudkan seseorang dapat dipahami oleh orang lain. Dalam suatu organisasi, komunikasi sangat perlu diciptakan oleh pimpinan dan semua anggota adalah komunikasi yang dapat meningkatkan motivasi kerja dari setiap anggota agar tujuan dari organisasi itu dapat tercapai dengan baik. Yang terakhir, pengawasan. Pengawasan merupakan
suatu proses pemantauan atau pimpinan ataupun orang yang ditugasi sebagai pengawas terhadap jalannya kegiatan atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Pengawasan ini dimulai dari perencanaan sampai pada proses pengawasan itu sendiri. Dengan melakukan pengawasan, diharapkan setiap pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana, petunjuk, dan aturan yang berlaku. Kemudian struktur organisasi seni pertunjukan. Pimpinan produksi. Pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir pementasan suatu seni pertunjukan. Yang kedua itu ada stage manager. Yang ketiga ada penata panggung. Yang keempat ada penata cahaya. Yang kelima penata rias dan busana. Yang keenam penata suara. Yang ketujuh sekretaris produksi. Yang kedelapan bendahara. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Seni pertunjukan merupakan salah satu seni yang dapat menyampaikan informasi melalui audio dan visual, yang membuat pesan yang disampaikan di dalamnya dapat lebih mudah untuk sampai kepada penonton. Karena penting bagi seni teater untuk lebih dikenal dan meluas juga masyarakat umum, karena penyampaian informasi dapat sampai lebih cepat dan tertanam di benak penontonnya. Seni pertunjukan diekspresikan dalam bentuk kelompok-kelompok teater yang sayang sekali belum banyak dikenal oleh orang lain atau oleh masyarakat, terutama masyarakat umum. Karenanya, kesenian yang diperkenalkan melalui kelompok teater ini perlu mendapatkan sebuah wajah, sebuah identitas yang mampu menarik perhatian masyarakat, apalagi setiap kelompok teater ini memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing yang juga dapat memperluas informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.